Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan puji syukur 508. Terpujilah Allah Bapa dan Putra Allah yang tunggal, serta Roh Kudus, karena besarlah kasih-Nya bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Pada hari ini kita merayakan Pesta Tritunggal Maha Kudus. Sekaligus pada kesempatan ini kita menutup bulan Maria, bulan Mei. Kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui pertolongan Bunda Maria kita boleh melewati, menjalani hidup kita dalam bulan Mei, dan melalui perayaan Tritunggal Maha Kudus pada kesempatan ini kita diingatkan bagaimana Allah mencintai kita tanpa batas, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan umat yang senantiasa mempercayakan dirinya kepada penyelenggaraan Tuhan. Maka untuk itu kita bersyukur sekaligus menyadari bahwa dalam kehidupan kita perlu senantiasa bertobat karena terkadang kita yang meninggalkan Tuhan. Maka mari supaya kita layak dalam perayaan ini, kita mengakui bahwa kita orang berdosa dan mohon pengampunan Tuhan.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon bersanta perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo.
Dalam perayaan ini kita persembahkan, khususnya pada minggu yang kelima ini, bagaimana kita sebagai umat Tuhan dalam gereja, dalam paroki, dalam keuskupan senantiasa saling mendukung, terutama dalam pembangunan baik gedung gereja dan juga dalam kebersamaan. Pada kesempatan ini, pada minggu yang kelima dalam bulan Mei ini, kita membantu paroki Sanggala, Stasi Santo Fransiskus Xavierus Tok Sare yang sedang membangun. Semoga lewat doa dan dukungan kita pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Yang berikut kita berdoa mohon keselamatan jiwa dari almarhum Bapak Yosef Yonatan yang pada tanggal 26 Mei genap 100 hari dipanggil Tuhan. Kita berdoa untuk Ananda Bernadette Priscilia Audrey yang telah dipanggil Tuhan, semoga kurban tubuh dan darah Kristus memperolehkan keselamatan kekal bagi jiwanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau telah membangkitkan kerinduan dalam hati kami akan Dikau. Tuntunlah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan mendengarkan sabda-Mu dan menerima putra-Mu Yesus Kristus dalam persatuan Roh Kudus. Semoga sabda-Mu menggema dalam hati kami, sehingga kami mampu mewartakan cinta kasih-Mu bagi dunia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, "Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya." Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, "Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepadamu lah pujian selama segala abad. Kepadamu lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami.
Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Dalam bait-Mu yang mulia dan kudus, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tata kerajaan-Mu, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudera raya, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit, kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang kini ada, yang dulu ada dan yang tetap akan ada. Haleluya.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui perayaan kita pada hari ini, ya tadi pagi ada yang mengatakan terlambat ke gereja karena ada apakah kegiatan di luar yang membuat jalan poros itu agak macet. Nah, ini adalah realitas yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita. Saya hanya mengatakan kalau memang Anda punya niat yang tulus untuk datang di gereja, yakin dan percaya, sekalipun Anda terlambat, ya Tuhan tidak akan mengatakan, Nathan kau pulang, sudah. Tetapi Tuhan akan mengatakan mari. Maka untuk itu dalam bacaan yang kedua pada pesta Tritunggal Maha Kudus, kita diingatkan bahwa hendaklah kamu bersukacita, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Nah, tadi saya memberi contoh supaya kita berusaha. Nah, kita sudah berusaha sedemikian, tetapi tetap mengalami juga namanya kendala. Tadi malam saya berdiri di bawah. Tiba-tiba ada satu orang ibu, mudah-mudahan tidak ada malam pada sore hari ini, ya mudah-mudahan tidak ada. Walaupun ada ya tidak apa-apa. Saya perkirakan selesai bagian tobat, lalu tiba-tiba turun dengan nafas yang terengah-engah. Saya bertanya, ada apa Bu? Dia mengatakan, "Pastor, saya kasih nyala kompor di rumah. Saya tidak tahu apa yang terjadi di rumah saya. Jadi dia ke sana kemari bingung." Nah. Lalu memegang HP pun sudah tidak karu-karuan untuk mencari kendaraan yang mengantar pulang. Tetapi saya mengatakan, tenang Bu, tenang. Ya, seperti tadi saya mengatakan, sudah dengan niat tulus datang di gereja diingatkan, Bu, pulang, kompormu menyala di rumah. Ya boleh jadi pada saat itu, ya entah apa yang di atas kompor itu, apakah
masakan sudah mulai kering atau apa, lalu diingatkan, Bu, pulang. Inilah cara Allah menyelenggarakan kehidupan kita. Maka minggu lalu kita merayakan pesta Pentakosta, saat turunnya Roh Kudus, saat dimana gereja merayakan hari kelahirannya, dan kita percaya bahwa dengan dianugerahkannya Roh Kudus kepada gereja, Allah mencintai gereja terus menerus. Maka karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, daripada kita pusing mau menjelaskan mengenai Tritunggal yang susah, dengan kepala kita, kepala Pasornatan yang sebesar ini, tidak mungkin bisa menjelaskan secara mendetail apa itu Tritunggal Maha Kudus, karena dikatakan itu adalah misteri. Kita tidak mampu untuk mengenal Allah secara sempurna. Tetapi justru dalam keterbatasan kita tersebut, kita berusaha memaknai kehidupan ini, di mana kita mengalami merasakan Allah yang sungguh-sungguh hadir bersama dalam perjalanan kehidupan ini. Maka karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita bersukacita, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Rasul Paulus juga mengingatkan, hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Sehati sepikir, gereja kita punya namanya dogma, gereja kita punya rambu-rambu. Tadi ada yang menyampaikan kepada saya, Pastor, bolehkah penutupan rosario itu digabung dengan perayaan Ekaristi? Lalu kemudian ada seorang yang alumni seminari tinggi menguraikan, satu deposi dan satu adalah perayaan puncak kita. Maka seharusnya tidak boleh. Lalu dalam percakapan itu saya mengatakan, saya menegaskan terima kasih. Anda bukan hanya pendengar, tetapi sudah menjadi pelaku. Anda bukan hanya tahu, tetapi mau menjelaskan kepada orang lain apa yang sebenarnya dan seharusnya kita laksanakan dalam kehidupan menggereja kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, inilah cara sehati sepikir. Ada yang mengarahkan kita dan kita sungguh-sungguh berusaha untuk hal itu, karena kita merindukan dalam perjalanan kehidupan ini damai sejahtera sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Tuhan Yesus mewarnai perjalanan kehidupan kita. Maka Rasul Paulus mengatakan, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, ini janji Tuhan. Dan inilah yang terus-menerus kita perjuangkan. Tadi dalam bagian pembukaan saya menjelaskan sedikit mengenai yang ditampilkan di gereja Stasi. Itu adalah gedung gereja Stasi yang dibangun dan tidak pernah diberkati sampai dirubuhkan. Ini misteri. Kenapa terjadi seperti itu? Karena manusianya di dalam tidak berusaha untuk kompak. Dan setiap kali saya misa di tempat itu selalu saya mengingatkan. Selalu saya mengingatkan dari awal pembangunan gedung gereja yang dirubuhkan, saya sudah katakan, saya yakin dan percaya bahwa gedung ini tidak punya kekuatan. Dan betul,
Beberapa kali saya ketemu pastor paroki mengatakan karena sudah ada keretakan di beberapa titik, ini kita akan akali saja untuk bantu tiang penopang. Tapi selalu saya mengatakan tidak, pastor. Gedung ini harus dirobohkan sebelum menimpa manusia. Ya. Dan betul ketika dibuka atapnya, kelihatanlah bahwa bangunan ini bukan bangunan yang bisa aman untuk umat. Nah, maka dibongkar secara total, dibangunlah gereja darurat untuk ditempati umat merayakan Ekaristi. Pada saat saya ketemu pastor paroki, saya mengatakan dari awal saya sudah mengingatkan ini tidak benar bangunan ini. Saya bukan teknik sipil, tetapi saya tahu proses pembangunan ini. Dan puji Tuhan tidak terjadi gempa bumi yang merubuhkan bangunan ini pada saat orang ibadah di dalam. Sebagaimana kita alami beberapa waktu yang lalu ketika pintu gereja kita tiba-tiba ya lepas. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi di sinilah kita merasakan bagaimana Allah sungguh luar biasa menuntun kita untuk mengalami kasih dan cinta Allah. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa pada pesta Tritunggal Maha Kudus ini. Semoga kita tidak jemu-jemunya datang kepada Tuhan, membiarkan diri kita dituntun oleh Tuhan dan berusaha untuk saling menopang dalam perjalanan kehidupan ini. Negara kita tidak aman-aman saja. Daerah kita sekali lagi tidak aman-aman saja. Ya, hampir setiap hari kita melihat atau mendengar berita di mana macam-macam kejahatan terjadi, di mana mulai seruan bahwa presiden kita itu akan digulingkan. Peristiwa 98 kita masih ingat yang sudah lahir, apa yang terjadi. Ya. Kita diingatkan akan peristiwa patung Bunda Maria di bawah. Itu bukan sekedar simbol, tetapi itu adalah tanda sekali lagi bagaimana Allah menyelenggarakan kehidupan kita. Yang saya tahu patung yang dipasang di bawah itu adalah patung yang hilang pada tahun 1998. Betul ya? Betulkah itu? Ya. Dan kemudian ditemukan kembali. Tolong dikoreksi kalau salah. Apa betul? Betul? Ya, ada yang mengangguk-angguk berarti itu betul. Ya. Dan pastor paroki cerita kepada saya bilang luar biasa, Tuhan punya karya. Maka rencana untuk bulan Agustus, patung Bunda Maria itu yang akan diusung dalam perarakan pawai lilin atau dalam doa rosario. Mengingatkan kita akan peristiwa bagaimana Allah melalui bundanya selalu menyertai kita. Maka mari kita berdoa pada akhir bulan Maria ini, semoga Bunda Maria dan kita bersama-sama dengan Bunda kita senantiasa berdoa kepada Tuhan agar persekutuan kita dengan Allah semakin dipererat, persaudaraan di antara kita juga semakin dikokohkan untuk melangkah bersama, saling menopang dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdiri, kita membaharui iman kita. Kita ucapkan syahadat panjang dari puji syukur nomor 2. Puji syukur nomor 2, halaman 2. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan,
dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit. Disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan, akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Kita telah diangkat menjadi anak-anak Bapa di surga oleh Putranya Yesus Kristus. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita dalam kekuatan Roh Kudus dengan mengatakan, Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami selalu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dan menjadi juru bicara seluruh dunia untuk memujinya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang mencari Allah, entah mereka yang sudah beriman atau masih bimbang, ya Bapa, semoga mereka yang mencari Allah menemukannya. Dan semoga mereka yang sudah percaya kepadanya menjadi tanda yang menuntun orang lain kepadanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang terluka oleh kehidupan, bagi mereka yang berhati tegar, bagi mereka yang tidak mau mengampuni atau mencari pengampunan. Ya Bapa, semoga mereka yang hatinya keras dan tegar belajar dari Allah yang berhati lemah lembut untuk menjadi murah hati dan berbelas kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga Roh Kudus mempersatukan kami dalam persahabatan dan persaudaraan. Dan semoga salam damai yang kami sampaikan satu sama lain dalam perayaan Ekaristi ini mewarnai hidup kami sehari-hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, Engkau telah mempersatukan kami sebagai anak-anak-Mu melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Kami memohon kepadamu Tuhan, berkat-Mu bagi semua saja yang dengan caranya masing-masing membangun, mendukung pembangunan gereja-Mu yang utama, yakni kami sebagai anak-anak-Mu dalam gereja. Juga keterlibatan partisipasi dari umat-Mu bagi pembangunan gedung gereja Stasi Santo Fransiskus Xavierus Tok Sare. Semoga dengan cara mereka mengambil bagian dalam pembangunan ini, dan berkat Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi putra-putrimu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, untuk almarhum Bapak Yosef Yonatan yang telah 100 hari Engkau panggil dari tengah-tengah kami, juga untuk Bernadette Priscilla Audrey. Kami semua merindukan semoga Allah memurnikan jiwa mereka yang telah berpulang kepadamu, sehingga melalui kemurahan hati-Mu mereka beroleh rahmat keselamatan, dan Engkau jadikan mereka sebagai pendoa yang setia bagi kami yang sedang bersiara di bumi ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Allah Bapa kami, kepadamu kami mengungsi dengan segala kesusahan dan kekhawatiran kami. Tolonglah kami untuk selalu mencari wajah-Mu dan mengambil bagian secara lebih mendalam dalam hidup-Mu oleh Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi. Puji syukur 384.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta hormat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima dan memberkati roti dan anggur ini yang kami persembahkan sebagai ungkapan iman dan puji syukur atas segala anugerah-Mu. Semoga seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bersama Putra Tunggalmu dan Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang esa, Tuhan yang satu, bukan esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam Tritunggal. Apapun yang Engkau wahyukan tentang kemuliaan-Mu, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putramu maupun mengenai Roh Kudus, agar dalam pengakuan iman akan Dikau Allah yang maha benar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat, dan setara dalam keagungan. Dengan pengantarannya para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para perkasa gemetar, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji Dikau. Perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua,
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Amin.
Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Saudara-saudari, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Puji syukur 426. Sebelum kita tutup dengan doa, sesudah komuni, kolekte yang akan dijalankan untuk pemeliharaan gereja diperuntukkan untuk pembangunan gereja di paroki Sanggala yang tadi saya sudah kasih bayangan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan kudus kurban putra-Mu. Semoga berkat santapan suci ini dan karena kekuatan Roh-Mu, kami bertekun dalam pelayanan kami di masyarakat dan Engkau bimbing mencapai keselamatan abadi karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita duduk, kita dengarkan pengumuman. Berita Paroki hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Perayaan liturgi 1 pekan tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Peringatan wajib Santo Justinus tanggal 1 Juni 2026. Peringatan wajib Santo Carolus Elwanga DKK tanggal 3 Juni 2026.
Peringatan wajib Santo Bonifasius tanggal 5 Juni 2026. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus tanggal 7 Juni 2026. Informasi pelayanan sakramen baptis. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD pada hari Minggu 21 Juni 2026. Pendaftaran silahkan ke kantor sekretariat pada hari dan jam kerja. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 20.00 atau jam 8 malam di aula lantai 1 Pastoran. Informasi keuangan. Kolekte. Total kolekte gereja sebesar Rp21.655.500. Transfer masuk ke rekening gereja tanggal 18 sampai 25 Mei 2026 sebesar Rp3.928.501. Total kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.306.000. Total kolekte misa perkawinan pekan ini sebesar Rp828.000. Kolekte misa requiem almarhum Audrey sebesar Rp2.566.200. Total kolekte misa syukur ulang tahun Angela sebesar Rp446.000. Sumbangan pemeliharaan gereja. Johannes P. atau Since Sinjai sebesar Rp1 juta. PD Karismatik Andalas sebesar Rp1 juta. Andri sebesar Rp500.000. Malvin Wikarsa dan Claudia Obuce sebesar Rp2.500.000. Frederick Palinoan dan Aileen Parembungan sebesar Rp2.500.000. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian saudara-saudari. Total dana yang diperoleh dari penggalangan dana Panitia Jambore Remaja Kevikepan Makassar sebesar Rp13.786.000 per tanggal 24 Mei 2026. Informasi tambahan. Informasi kategorial. Pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu 6 Juni 2026 jam 9 pagi di Aula Gereja Lantai 1. Penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027 di SD Katolik Hati Kudus Raja Wali. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Atmajaya Makassar tahun akademik 2026-2027. Informasi di atas dapat dilihat pada videotron dan papan pengumuman paroki. Informasi pencarian dana. Pencarian dana oleh Gereja Stasi Santo Franciscus Saverius Tosare, Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangalla, Toraja. Demikian berita paroki, terima kasih atas perhatian kita. Ya, mewakili Pastor Paroki Kristus Raja Imam Agung Abadi Sangalla, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mengambil bagian dan mendukung pembangunan gedung gereja yang tadi saya sudah kasih gambaran sedikit. Ya, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka sudah boleh menggunakan gedung tersebut untuk beribadah. Maka sekali lagi atas nama Pastor Paroki dan semua umat dari stasi tersebut mengucapkan terima kasih dan tetap memohon dukungan dari kita sekalian dalam proses ini. Selalu saya mengingatkan umat di sana, ya, kalau kalian tetap bersatu, tetap bergandengan tangan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Tetapi kalau kalian tidak kompak, tidak bersatu, sekalipun sudah di depan mata Anda berkat Allah, itu bisa ke tempat lain. Ya. Dan
Yang berikut, yang lalu kita sudah sampaikan bahwa yang mengurus parkir di bawah adalah PPA dalam rangka pencarian dana. Saya sudah menghubungi THS THM tetapi belum ada jawaban karena memang kita akan fokuskan kepada kegiatan orang muda untuk parkir. Jadi untuk sementara sambil menunggu jawaban dari THS THM ya masih dilanjutkan oleh PPA minggu depan. Lalu yang terakhir di basement ada pencarian dana entah itu dari Gereja Tok Sare lewat mungkin kopi kah atau apa yang mereka jual di bawah. Lalu yang berikut Sekami dan PPA. Ini semua dalam rangka kegiatan-kegiatan yang mari kita dukung bersama dengan membantu mereka mengambil barang tersebut dan menukar sesuai dengan keikhlasan dan sesuai dengan harganya. Demikian, terima kasih atas perhatian kita semua. Mari kita menutup perayaan ini, kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 581.